Pemirsa, pemakaman jenazah pasien corona di sejumlah daerah disambut penolakan warga. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena sudah ada protokol kesehatan yang mengatur pemakaman jenazah korban corona. Penyelenggaraan dan pemakaman jenazah pasien corona sempat menuai polemik. Metode pengurusan jenazah pasien corona meliputi hak-hak yang harus dipenuhi dan dipahami, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan sebagaimana ketentuan agama. Namun protokol kesehatan perlu dijaga. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah aspek ketertundukan kita bahwa ini sebagai musibah. Bagaimana kita tetap di dalam koridor al-khudu' wal-inqiyad atau tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga tetap melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah menjaga keselamatan diri, bahwa itu bagian dari tugas keagamaan kita, tugas kemanusiaan, dan juga tugas penghambaan. Yang ketiga adalah memastikan keselamatan orang lain dan juga proses-proses perawatan, pengurusan jenazah harus sesuai dengan ketentuan agama dan juga protokol kesehatan. Sementara itu, untuk mempertimbangkan kesehatan bagi pengurus jenazah bisa langsung dikafani dan dilindungi dengan plastik yang tak tembus air dalam batas tertentu. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses pemulasaraan bagi korban corona, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Dr. Sumi Hastri Purwanti selaku Kepala Instansi Forensik Rumah Sakit Said Sukanto. Selamat sore, Dr. Hastri. Selamat sore, Mbak. Dokter, sebenarnya seperti apa sih proses pemulasaraan jenazah korban corona ini? Apakah ada SOP yang berbeda dari korban penyakit infeksius lainnya? Sebenarnya semua SOP di rumah sakit Polri khususnya dan rumah sakit umum lainnya sama. Jadi intinya jenazah yang sudah dianggap meninggal karena COVID-19 kita perlakukan dengan hati-hati dan steril. Jadi sebelum dimakamkan kita ada prosedur untuk merawat jenazah tersebut. Tim kami, tim forensik, setelah mendapat informasi kalau ada pasien yang meninggal karena COVID-19, menyiapkan semuanya dari kafan, plastik, kantong jenazah, dan peti. Setelah itu kami ke tempat atau ruangan yang ada pasien meninggal. Di sana kami disinfektan jenazahnya, terus kami tutup lubang-lubang di tubuhnya, mulut, hidung, telinga, dan lubang lainnya dengan kasa atau kapas yang ada desinfektan, misalnya dengan alkohol, formalin, atau dengan klorin. Setelah itu kita disinfektan seluruh tubuhnya, kita dengan cairan klorin, dan kita kafani, kita plastiki, dan terakhir kita masukkan di kantong lalu ke peti jenazah. Setiap tahap itu selalu kita disinfektan. Dan timnya juga harus dengan APD yang lengkap. Dan setelah itu menunggu sampai keluarga mengerti, tahu kalau tidak bisa dibawa ke rumah lagi. Jadi langsung dijemput oleh ambulan khusus dari pemerintah DKI dan dibawa ke pemakaman. Dan setelah itu sebenarnya sudah aman, jenazah dimakamkan tidak akan dia menularin ke sekitarnya, dan timnya kita juga sudah hati-hati dengan rapi ya. Dokter Hastri, saat ini banyak masyarakat yang menolak jenazah pasien corona ini dimakamkan di wilayahnya karena takut menulari. Sebenarnya seperti apa sih prosesi pembungkusan dari mulai kain kafan sampai plastik kemudian juga dimasukkan ke dalam peti hingga tidak mungkin ada virus yang keluar dari jenazah itu? Boleh dijelaskan, Dokter Hastri? Iya, pasti, karena kita tutup semua lubang jenazah dan kita pastikan tidak ada lagi cairan dari tubuh jenazah yang keluar. Memang jenazah kuman atau virus yang masuk kan akan berhenti dengan meninggalnya jenazah tersebut. Dan pasti tidak akan menulari kecuali cairannya bisa kemana-mana, itu masih menulari. Oleh karena itu kita pastikan
tidak ada cairan atau sesuatu yang keluar lagi dari tubuh jenazah tersebut dan pasti aman kalau sudah dimakamkan. Tidak usah takut maksudnya masyarakat gitu. Karena sudah dimasuk ke dalam tanah dan tidak ada risiko untuk menulari misalnya sekitarnya, masyarakat sekitarnya, seperti itu tidak ada. Baik, Dokter Hasri, ada yang mengatakan bahwa jenazah pasien corona ini harus dimakamkan tidak boleh lebih dari 24 jam, itu justru akan jadi berbahaya. Benarkah demikian? Betul, karena kan proses pembusukan berjalan. Tubuh manusia akan berjalan tambah membusuk setelah 4 atau 5 jam karena itu akan mengeluarkan cairan dalam tubuh yang banyak. Lah itu yang membahayakan kalau cairannya bisa merembes kemana-mana seperti itu. Jadi sebaiknya memang segera dimakamkan antara 4 sampai 5 jam setelah meninggal. Baik, Dokter Hasri, Anda yang melakukan sendiri pemulasaraan jenazah korban corona? Iya, gantian dengan dokter forensik lain di Rumah Sakit Said Sukamto. Baik, kita seperti ada apa tim. Perlindungan diri bagi para petugas pemulasaraan jenazah ini, Dok? Ya, kita pakai baju seperti yang ada di media itu, pakai APD dengan baju yang tertutup rapat, tidak tembus dari cairan, dari apapun, dan kita pakai sarung tangan, tertutup, pakai masker, pakai goggle, kacamata, dan pakai pelindung wajah seperti itu. Kepala pun rambut kita tutup, dan kaki juga semua kita tutup. Dan kita bisa berjalan, melakukan pekerjaan dengan baik dan aman seperti itu. Baik, Dokter Hasri, setelah pasien meninggal dunia, berapa lama virus ini bisa bertahan di tubuh yang sudah meninggal dunia? Virusnya sebenarnya kalau meninggal langsung berhenti, dia mati juga, ikut mati dengan tubuh jenazah tersebut. Tapi kan cairannya yang masih bisa membahayakan kita. Kalau masih ada mengenai kita, misalnya masuk ke selaput lendir kita, dari mulut, dari mata, dari luka di tubuh kita, seperti itu. Oleh karena itu, langsung segera kita makamkan, supaya tadi proses pembusukan tidak berjalan lebih lama lagi. Itu seperti itu. Baik, jadi virusnya langsung mati, hanya saja memang ada beberapa cairan dari mulut dan juga hidung ya, Dok ya, yang harus tidak boleh keluar itu ya, Dok ya? Iya, betul. Baik, sejauh ini mungkin ada pesan dari Anda untuk warga yang tinggal di daerah dekat pemakaman pasien corona atau warga yang menolak dimakamkannya pasien corona di dekat wilayah mereka? Sebenarnya tidak usah dikhawatirkan atau ditakutkan setelah jenazah dikebumikan atau masuk ke tanah, karena ya tidak akan menulari sekitarnya kalau memang jenazah itu tidak digali lagi seperti itu, dan proses alami akan berjalan dengan menyatunya jenazah kepada bumi atau tanah. Jadi aman seperti itu. Baik, terima kasih Kombes Pol Dr. Hasri telah bergabung bersama kami di Breaking News.